sekali kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun hari ini tanggal 27 Agustus ya, Virgo yang masih mendekat dengan Leo, oke? Terutama untuk yang sudah memberikan super thanks, makasih banyak. Namanya Mbak Ika Ratriani ya, yang berulang tahun hari ini. Jadi nanti di tengah-tengah bacaan akan ada yang khusus untuk Mbak Ika ya. Dan untuk kalian semua yang Virgo yang juga berulang tahun di hari ini, happy birthday. Yang kemarin juga ulang tahun, happy birthday juga. Ya, oh kemarin udah ya ada bacaannya hari Senin nggak ada, tapi hari ini ada. Oke, so yang berulang tahun kemarin juga selamat ulang tahun ya, belated happy birthday. Dan untuk kalian semua juga para Virgo, silakan nonton karena ini juga ada general readingnya ya. Oke, kali ini yang mau dibahas adalah tentang percintaannya Virgo, oke? Tapi untuk Mbak Ika nanti ini secara general, bukan cuma percintaan. Kalau untuk Mbak Ika yang udah beli super thanks ya. Untuk yang lain masih belum ketinggalan kok, masih bisa membeli super thanks kalau memang mau dibacakan pada hari ulang tahunnya. So, check this out. Oke, Virgo percintaannya piye? Ruwet, iki opo? Ruwet, Five of Wands. Kenapa Virgo percintaannya ruwet? Ini untuk Virgo terutama yang kemarin bilang, iya mbak, saya karir keuangan dan bisnis ruwet, percintaan juga ruwet, dua-duanya ruwet. Oke, sekarang kita bahas percintaannya dulu. Dan ternyata ruwet. Kartu pertama udah ada di Five of Wands, ruwet. Oke, ada indikasi sakit hati yang ingin disembuhkan karena Three of Sword-nya terbalik. Ini bisa juga karena kemarin sudah mengalami kayak yang namanya pengkhianatan cinta ya kan, terus akhirnya jadi sakit hati gitu, tapi berusaha disembuhkan. Oke, pasti relate lah ya untuk Virgo. Nextnya bakalan ada kebahagiaan Virgo, Ten of Cups. Nah, kalau menunggu orang baru datang nggak datang di periode ini Virgo. Dan ya udah, kalau untuk yang ditinggalkan dan meninggalkan, kalau dia balik lagi, suruh dia balik lagi aja ke tempatnya, ngapain kesini ya kan Virgo. Oke, never mind Virgo, kita mulai aja. Yang pertama, seperti yang saya bilang, Virgonya ruwet ya, ruwet cuet. Ruwet, bingung, bundet gitu, nggak bisa diuraikan ya nggak sih Virgo. Dan ini ada Five of Wands. Keruwetan ini terjadi ya karena memang semesta membuatnya seperti itu. Supaya apa? Supaya Virgonya kuat, supaya Virgonya bisa menghadapi ini dengan sebaik-baiknya. Atau sebentar lagi Merkuri retrograde-nya selesai, ini hari ini yang terakhir ya. Jadi tambah aja 1 minggu lagi, imbasnya kadang-kadang masih ada. Dan keruwetan itu ditambah lagi dengan si Merkuri retrograde yang membuat emosi ini ya campur aduk gitu. Tapi tentu saja keruwetan percintaan yang dihadapi Virgo itu bukan end of the world ya. Beberapa Virgo bahkan mohon maaf bercerai karena ya ada pesohor ya. Ada pesohor, dan pernah suatu hari dia nonton channel ini and then komen ya, dan dia Virgo. Ternyata saya cek istrinya juga Virgo, and then mereka akhirnya pegatan gitu ya. Divorce dan bercerai karena keruwetan yang terjadi di kehidupan percintaannya Virgo. Lah kenapa sih ini bisa terjadi? My dear Virgo,
bisa karena banyak hal. Karena Virgonya yang begitu, karena dianya yang begitu, dua-duanya begitu. Karena semesta juga sudah memutuskan untuk kalian nggak bisa sama-sama, apapun alasannya. Keruwetan yang terjadi di kehidupan percintaan Virgo nggak sepenuhnya salah Virgo, tapi bukan berarti salahnya dia aja gitu. Kayak kita pick me aja, kita yang paling benar. Enggak, ya Virgo. Kesalahan itu berada di kedua belah pihak. Terutama kalau Virgo dengan Virgo, itu nggak bakalan bisa get along terlalu lama sih. Menurut saya tidak bisa berlangsung lama karena egonya sama. Ya, tapi untuk Virgo dengan Virgo yang bisa long lasting, oh congratulations, saya nggak doain yang jelek ya. Oke, fine fine aja. Oke, so Virgo di percintaan yang ruwet ini, apa sih sebenarnya yang terjadi? Udah saya bilang tadi. Dan apa yang harus kita lakukan? Nextnya bagaimana? Three of Swords lagi yang terbalik ya. Jangan hadirkan orang ketiga di dalam sebuah hubungan Virgo, karena itu akan menyakitkan kedua belah pihak ya, baik Virgonya maupun orang tersebut. Kalau udah terlanjur berada di hubungan yang seperti itu ya kabur jauh-jauh. Kalian berhak mendapatkan yang jauh lebih baik dari sekedar orang yang nyakitin kalian, punya orang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya yang kayak gitu jangan ya Virgo ya. Memang urusannya tidak hanya Three of Swords aja karena ini terbalik dan kartu berikutnya juga terbalik ya. Tapi bisa juga perbedaan pandangan, persamaan emosi. Jadi dua-duanya juga nggak bisa disatukan. Seperti itu. Nextnya bagaimana? Nextnya Virgo. Coba kita lihat nextnya bagaimana. Sensitivity masih Virgo di posisi yang sensitif karena percintaannya acak-adul. Oke. Terus kalian ada yang nanya nih, kepo nih. Mbak Lucy kan Virgo juga, percintanya acak-adul nggak? Weh. Mau acak-adul kayak mau enggak. Tapi saya tuh yakin bahwa hidup tidak berakhir saat ini gitu. Wow, masih banyak hal baik yang mendapat kita rasakan hanya gara-gara misalnya satu masalah gitu. Kebetulan sih saya enggak enggak, tapi maksudnya kalaupun seperti itu tidak akan membuat kita jadi berakhir gitu hidupnya. Enggak. Toh ya namanya sensitivitas ini sensitivity itu ya tetap aja ada ya, karena memang emosinya itu masih ada di situ. Dan tentu saja masih ada, mungkin ada perasaan ya, dulu kok begitu, sekarang kok begini, kayak gitu ya. Oke, next. Seperti yang saya bilang, Three of Swords-nya Virgo sebenarnya terbalik. Jadi untuk Virgo yang kemarin dihianati, terus akhirnya sakit hati, terus sekarang berusaha melupakan itu, berada di posisi yang third party situation tapi udah lewat. Monggo silahkan, jangan ingat-ingat lagi itu, jangan balas dendam dengan membuat hal yang sama, biarin aja orang itu seperti itu, yang penting Virgonya enggak gitu ya. Tapi posisinya memang sekarang recovery ya, Virgonya berusaha untuk menghilangkan sakit hati tersebut. Nggak apa-apa, keep trying, bisa kok, bisa kalian hadapi semua ini, so don't worry, be happy ya. Oke, so tuh, semesta mendukung The Hierophant. Semesta mendukung Virgo untuk mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik, kesehatan mental, sakit penyakit hati yang harus disembuhkan, ya. Dan Virgo yang nyeleneh, jangan lagi nyeleneh dengan hidupnya, terutama mempermainkan hati dan perasaan. Enggak lah ya, Virgo nggak gitu. Tapi ada juga Virgo yang begitu, tapi bukan kalian. Ya, kalian mah baik-baik. Oke, so ada vortex nih, the devil. Jangan, ya inilah warningnya ya. Beberapa Virgo berusaha melupakan sakit hati itu dengan membuat masalah baru. Jangan, tolong. Ini ada indikasi seperti itu soalnya ya. Kayak saya diselingkuhin, kalau gitu saya selingkuh juga. Saya disakiti, kalau gitu saya menyakiti juga. Nggak gitu, bang ya. Kalau kayak gitu nggak selesai karmanya, ntar muter di situ lagi. Jangan ya Virgo, jangan ya dek, jangan. Oke, so ya, indikasinya masih ada karena berusaha untuk melupakan sakit hati itu, tapi
Stay calm Virgo, dunia tidak berakhir hanya karena percintaan yang carut marut dan morat marit. Saya yakin dan percaya kalian bisa mengatasinya dan tetap menjadi Virgo yang baik ya. Lanjut nextnya loh, ini kartu di tengah loh. Kalian akan dipenuhi dengan kebahagiaan luar biasa, walaupun bukan dengan orang itu yang udah selesai, udah ngapain balik lagi, ya gak sih? Tuh siapa tuh Mbak Susiana yang selalu ngelihat, ya kan dia seneng, dia bilang, I'm happy alone, saya bahagia sendiri, ya kan? Iya Mbak, bagus tuh kayak gitu. Oke, untuk Virgo-Virgo yang lain yang walaupun masih berdua tapi happy ya juga, oke juga. Tapi yang belangsak, yang lagi riweh tadi ya, yang di kartu pertama tuh, jangan khawatir my dear. Ten of Cups, kehidupan kalian akan dipenuhi oleh banyak cinta luar biasa. Jangan khawatirkan yang kemarin yang sudah terjadi, ya sudah terjadi, lewatin aja sebagai proses kehidupan, sebagai proses naik kelas, sebagai manusia yang secara spiritual juga akan naik kelas gitu ya Virgo ya. The Empress Virgo dong. Ya, Virgo akan kembali menemukan hidupnya, kebahagiaannya, walaupun mungkin tidak dengan orang itu, walaupun mungkin jalan ceritanya akan berbeda, atau sendiri, atau apapun itu, Virgo akan tetap bisa menjadi The Empress, ya, penguasa atas kehidupannya, bertanggung jawab atas kehidupannya. Wow, this is good Virgo, ya, good indication, good sign ya, sesuatu yang bagus sebagai pertanda bagus, indikasi bagus ya. Lanjut next, what next? Abandonment. Oke. Abandonment di sini untuk Virgo-Virgo yang merasa disisihkan, nggak usah khawatir, perasaan ini juga akan berlalu. Kalian bisa mengatasinya. Cuma butuh waktu. Iya, cuma butuh waktu. Jangan sampai the devilnya tadi tuh dikeluarin ya. The vortex-nya, the devilnya jangan dikeluarin my dear Virgo. Karena hidup tidak berhenti sampai hari ini, tapi hidup berlanjut. Dan percaya sama saya, kalau kalian keluar dari hubungan yang toksik, kalau kalian benar-benar dilepaskan dari orang yang tidak baik, kalian akan justru digantikan mendapatkan hidup yang luar biasa baik. Dan yakin percaya. Kenapa ya? Iya, saya udah berapa nih? Tahun ini saya 55. Nenek. Oke. Dan selama itu saya akhirnya mengerti kehidupan bahwa apa yang dihilangkan dari hidup kita itu akan digantikan menjadi lebih baik. Ya sudah. Kalian mau percaya mau enggak? Saya sudah 55 tahun mengalaminya. So, mungkin yang nonton ini lebih muda dari saya ya. Kalau yang lebih tua nggak apa-apa juga sama. Dan ya tidak akan ada orang baru yang datang dalam waktu dekat my dear Virgo. Nggak usah sembuhin hati dulu, sembuhin, healing dulu. Nanti juga akan ada yang datang dan jauh lebih baik. Tapi tidak sekarang ya Virgo, tidak sekarang. Oke. Masih ada demun soalnya, ya, masih ada demun, masih ada sakit hati yang nempel di Virgo. Jadi semesta juga mencatat itu dan membuat Virgo nggak usah dululah ketemu dengan orang baru ya. Udah jalani hidup sendiri aja. Gini loh, apa hakikat sebuah hubungan ya, mau itu pernikahan, masih tunangan, masih pacaran gitu. Kalau kalian bilang, oh supaya saya hidup berbahagia, itu salah. Itu reason atau alasan yang salah. Kalau kalian mencari kebahagiaan dari orang lain, kalian tidak akan mendapatkannya. Yang harus dilakukan adalah bahagia dulu dengan hidup diri sendiri. Ketika kalian menemukan orang yang tepat dan kalian bisa bahagia bersama, bisa komplit. Jadi orang tersebut adalah bukan center of your happiness atau pusat kebahagiaan kalian, sebaliknya. Kalianlah pusat kebahagiaan kalian sendiri. Bersama dia komplit. Tapi kalau sendiri pun tetap bahagia gitu loh Virgo. Jadi mindsetnya tuh yang diganti gitu. Kalau kalian mencari kebahagiaan dari siapapun, sultan sekalipun yang punya duit miliaran, triliunan tidak akan membuat kalian bahagia, percaya aja. Tapi ketika kalian berbahagia dengan keadaan kalian dan kalian ketemu orang yang tepat, itu jackpot tuh. Itu yang memang diberikan semesta sebagai hal baik dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa berbahagia bersamanya. Kalau enggak,
nih si demunnya aja yang dihilangin dari kalian. Sakit hati, kesedihan, apapun itu. Ya, itu yang harus disembuhkan dulu. Ya, demun itu kan sesuatu yang eh, opposite dari desan ya. Kalau desan kan kebahagiaan, berarti demun ya gitulah ya. Oke, sepertinya seharusnya Virgo memang harus berbahagia dulu sendiri dan begitu sama dengan seseorang kalian menjadi komplit gitu. Boredom ya, karena masih ada kebosanan. Kenapa orang baru tidak bisa datang? Tadi ada demun ya, masih sakit hati dan juga kalian cuma bosen. Jadi kalau ada yang datang merhatiin terus kalian kasih perhatian balik, berarti kalian cuma menghapus kebosanan sesaat. Habis itu ya nggak enak lagi kejadiannya. Jadi mendingan sembuhin hatinya dulu. Habis itu kalian bisa ketemu orang yang tepat ya. Five of Pentacles-nya terbalik, abandonment ini nextnya juga akan hilang dari kalian. Kalau kalian memang mau menghilangkan hal tersebut untuk jadi happy dengan diri sendiri dan kehidupan kalian sendiri ya. So Five of Pentacles-nya akan hilang juga dan kalian juga karena ini terbalik ya, yang kalian merasa disisihkan, merasa tidak bahagia itu juga bisa dikembalikan menjadi kebahagiaan yang bagus, yang baik, yang memang oke untuk kalian dan bikin kalian menjalankan hidup ini tidak dengan galau ya. Yang kemarin komentar kalau percintaan saya berantakan, karir keuangan saya juga berantakan. Hey, wake up. Coba lihat kaca. Kalian lihat siapa? Kalian lihat orang yang terberkati dan bersyukur dengan segala hal atau orang yang ngeluh terus? Jangan ya dek, jangan. Jangan ngeluh melulu. Oke, look. Six of Pentacles-nya juga terbalik. Memang untuk kalian yang mungkin merasa telah memberi terlalu banyak, terlalu effort, sementara si pihak sononya kesini yang enggak, ya, jangan lakukan lagi. Beri yang terbaik untuk diri kalian, bukan untuk menjadi egois, enggak. Tapi kalau kalian bisa mencintai diri kalian luar biasa, kesesama juga itu automatically akan berjalan kayak gitu. So, yang terbaik untuk kalian dan terbaik untuk yang lain-lain ya. Look, tidak ada lagi memberi terlalu banyak kepada yang lain ya. Diri sendiri dulu ya, lebih baik gitu. Kalau itu orangnya keluarga, ibu, bapak, adik, kakak ya, anak itu, istri, suami ya nggak apa-apa, itu mah bagus. Tapi kalau untuk orang yang nggak sewajarnya untuk dapet, ya gak sih? Ntar kalian kecewa lagi. Yo, prosperity ujung-ujungnya ketika kalian sudah bisa mencintai diri sendiri, tidak memberi terlalu banyak kepada orang yang mungkin tidak seharusnya mendapatkan segitu banyak dari kalian, kalian akan mendapatkan prosperity atau kemakmuran ya, terutama kemakmuran, kedamaian hati dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya meneruskan, saya akan memberikan bacaan untuk Mbak Ika yang sudah membeli super thanks. Thank you very much Mbak Ika. Ini kartu untuk Mbak Ika ya, sebagai bacaan di ulang tahunnya Mbak Ika. Oke, saya buka 3 kartu. 1 Mbak Ika. Ini saya nggak baca terbalik ya, semuanya tidak terbalik. Oke, akan ada banyak pilihan hidup yang akan Mbak hadapi di ulang tahun ini. Pilihlah yang terbaik ya Mbak. Karena beberapa pilihan memang tidak terlalu baik untuk dipilih, jadi pilihlah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada prosperity juga ya, Ace of Pentacles, ada kemakmuran, ada kesempatan nih, pintu kesempatan yang terbuka untuk Mbak Ika ya di ulang tahun ini. Pintu kesempatan yang terbuka dengan adanya banyak pilihan-pilihan hidup yang memang akan menyertai hidup Mbak Ika di kemudian hari. Ada pintu kesempatan. Jadi kalau ini dibacanya secara terbalik berarti ada pintu kesempatan tapi Mbaknya nggak nyadar terus jadi ngelewatin itu gitu lah. Tapi karena saya bacanya tidak terbalik semuanya, pintu kesempatan itu coba dilihat kayak lebih aware gitu, lebih aware dengan diri sendiri Mbak Ika. Jadi ketika ada kesempatan itu datang, Mbak tahu itu terbaik atau tidak, itu bisa diambil atau tidak. Tapi memang ada, pilihan-pilihan selalu ada. Pesannya adalah pilih yang terbaik,
baik untuk diri sendiri atau sekitar ya. Jadi jangan baik diri sendiri tapi untuk sekitar ngerugiin, enggak, harus balance untuk diri sendiri dan juga untuk sekitar pilihannya. Dan jangan pilih yang zong ya, jangan pilih yang blek. Ups, apa sih maksudnya? Pilih yang nggak bagus gitu ya, yang jelek lah, zong lah gitu lah ya. Dan yang ketiga adalah memberikan penegasan bahwa ia semesta sedang mendukung dan memberikan pintu kesempatan di ulang tahun Mbak Ika ini. Terima kasih banyak untuk super thanks-nya, dan terima kasih untuk selalu menjadi support channel ini. Dan itu bacaannya ya untuk Mbak Ika, semoga yang terbaik. Dan untuk Mbak Ika juga satu pesan dari Angels Guide, ini khusus buat Mbak Ika ya. Pesannya adalah cut the cord. Apa yang jelek-jelek di hidup Mbak tuh harus sudah dihapus. Ini hari penting untuk Mbak, jadi hapus itu nggak ada lagi di hidup Mbak ya. Kalau Mbak mau mendapatkan kesempatan yang baik, yang seperti yang saya bilang tadi. Oke, so untuk kalian semua, ini pesan dari Angels Guys untuk Virgo yang lain. Pesannya adalah holy love, ini yang penting. Cintai diri sendiri, cintai orang yang mencintai kalian. Kalau yang nggak penting, nggak perlu, nggak usah dipikirin ya. Fokus untuk kemajuan diri kalian sendiri, yang baik untuk kalian dan baik untuk sekitar kalian. Gitu ya, ini holy love. Dan ini adalah cinta dari Sang Pencipta. Wow, luar biasa. Oke, terakhir, not but not least. Last but not least. Oke, tanyakan satu hal tentang percintaan dan saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya yes. Oke, percintaannya masih mungkin gonjang-ganjing, tapi ada yang masih bisa dipertahanin ya. Yang nggak bisa dipertahanin ya udahlah, nggak usah. Oke, so sekian bacaannya untuk hari ini di tanggal 27 Agustus. Selamat ulang tahun untuk Mbak Ika. All the best to you ya. Untuk kalian yang lain boleh nanti saya bacakan setelah kalian membeli super thanks. Pilih yang mana aja terserah. Super thanks tuh kalau nggak salah ada beberapa macam. Pilih yang manapun, it doesn't matter. Saya pasti bacain. Oke, terima kasih. Selalu semangat Virgo. Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya, yang terbaik untuk kalian. Salam light angel and love and